Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga tetap semangat dan diberi kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nisa Uribah, NIM 4311419037 dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pokok bahasan dalam kimia fisika, yaitu kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Adapun subbab yang akan dikaji pada kesempatan kali ini diantaranya mengenai definisi sel elektrokimia, diagram sel, sel Daniell, potensial elektroda, dan pengukuran potensial sel. Selamat menyaksikan. Definisi elektrokimia. Elektrokimia berasal dari dua kata, yaitu elektro dan kimia. Elektro berarti listrik, maka elektrokimia dapat diartikan sebagai hubungan antara energi listrik dan kimia. Dalam arti lain, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan dihasilkannya kerja listrik dengan aliran elektron di sekitarnya dalam suatu reaksi kimia. Potensial listrik suatu titik dalam ruang adalah usaha untuk membawa muatan positif satuan dari tak terhingga, di mana potensial listrik 0 ke titik yang bersangkutan. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi, dan katoda adalah elektroda tempat terjadinya reduksi. Komponen sel elektrokimia lainnya adalah elektrolit, yang mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Elektrokimia terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada sel volta atau biasa disebut dengan sel Galvani. Di sini proses yang terjadi adalah perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya terdapat pada aki dan baterai. Yang kedua ada elektrolisis. Perubahan di sini terjadi dari energi listrik menjadi energi kimia. Di sini terlihat bahwa proses keduanya berkebalikan, sehingga antara anoda dan katodanya dibalik. Pada sel volta, anodanya adalah elektroda negatif, sedangkan katodanya adalah elektroda positif. Karena prosesnya berkebalikan, maka elektrodanya tinggal dibalik saja. Nah, kalau untuk reaksinya tetap sama, di mana anoda merupakan reaksi oksidasi dan katoda sama-sama reaksi reduksi. Pada sel volta, hasil akhirnya adalah energi listrik atau dinamakan potensial sel atau E-sel. Dan hasil akhir dari elektrolisis bukanlah energi listrik, karena elektrolisis tadi merupakan perubahan dari listrik menjadi kimia. Nah, nanti hasil dari elektrolisis ini membuahkan hukum Faraday berupa logam, dan massa logamnya akan dapat dihitung. Selanjutnya, diagram sel. Sel elektrokimia diwakili oleh diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam atau pengumpul logam inert ditempatkan di ujung diagram. Batas fasa ditunjukkan oleh batang vertikal padat. Untuk notasi selnya dapat dituliskan anoda 1 garis vertikal ion, 2 garis vertikal ion, 1 garis vertikal katoda. Tanda 1 garis vertikal ini melambangkan batas fase antara komponen dengan fase yang berbeda, sedangkan tanda 2 garis vertikal melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua sel. Perbedaan sel Galvani dan sel Daniell. Sel Galvani biasa disebut juga dengan sel volta, yaitu suatu sistem yang membuat reaksi kimia yang terjadi menjadi energi listrik. Di sini ada logam Cu dalam larutan berion Cu2+, dalam hal ini yaitu larutan CuNO3 2 kali sebanyak 1 molaritas. Zat kimia lain ada Ag dan larutan AgNO3. Di sini Ag menangkap elektron, sedangkan Cu melepas elektron. Oleh karena itu, sisi di sini mengalami reaksi oksidasi atau anode karena melepaskan elektron. Untuk reaksi yang terjadi, Cu menjadi Cu2+. Sedangkan di sini mengalami reaksi reduksi atau elektroda katode karena ia menerima elektron. Untuk reaksi yang terjadi, Ag+ menjadi Ag. Selanjutnya sel Daniell. Sel Daniell ini merupakan bagian dari sel Galvani. Namun sel Galvani belum tentu sel Daniell. Pada sel Daniell ini merupakan sel yang istimewa karena sistem hanya menggunakan Zn dan Cu. Jadi jika sistem menggunakan anode Zn dengan Zn2+ untuk larutannya, dan pada katode yaitu terdapat Cu dengan Cu2+ sebagai larutannya, maka sistem ini disebut dengan sel Daniell. Sedangkan untuk sel Galvani itu bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, sel Daniell bisa kita sebut juga dengan sel Galvani atau sel volta.
Pada sel Daniell sendiri, elektroda Zn akan mengalami oksidasi, menghasilkan ion Zn2+ dan elektron, sedangkan pada elektron yang dihasilkan di elektroda Zn akan dialirkan menuju elektroda Cu. Cu2+ dalam larutan CuNO3 2 kali akan mengalami reduksi, berubah menjadi Cu setelah menangkap elektron dan menempel pada elektroda Cu. Untuk reaksinya dapat dituliskan anoda Zn menjadi Zn2+ menangkap 2 elektron, dan di katode Cu2+ menangkap 2 elektron menghasilkan Cu. Untuk reaksi totalnya adalah Zn plus Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Pada contoh ini diagram atau notasi selnya adalah Zn solid, garis vertikal Zn2+ aqueous, garis 2 vertikal Cu2+ aqueous, garis 1 vertikal Cu solid. Dalam larutan ZnNO3 2 kali, jumlah ion Zn2+ akan bertambah akibat oksidasi dari logam Zn. Hal tersebut akan menyebabkan kelebihan jumlah kation. Agar jumlah muatan sistem kembali ke keadaan awal, ion NO3- pada jembatan garam akan mengarah pada larutan ZnNO3 2 kali pada larutan CuNO3 2 kali. Jumlah ion Cu2+ berkurang karena telah direduksi menjadi Cu, sehingga terjadi kelebihan jumlah anion. Maka ion K+ pada jembatan garam akan mengarah pada larutan CuNO3 2 kali. Jembatan garam di sini tidak lain berfungsi untuk mencegah dua solusi dari pencampuran, tetapi memungkinkan arus mengalir antara dua kompartemen. Potensial elektroda. Tabel ini adalah contoh potensial reduksi standar dari masing-masing ion. Dengan E0 reduksi bersatuan volt dihitung dari elektroda hidrogen standar, di mana E0 hidrogen 1 atm 25 derajat Celcius, konsentrasi 1 molar, bernilai 0,00 volt. Untuk reaksinya dapat dilihat di sini. Nah, pada tabel nilai E0 ini dibandingkan dengan nilai E0 hidrogen, jadi untuk pembandingnya adalah hidrogen itu sendiri. Hal ini berlaku jika kondisinya adalah pada kondisi standar, dan jika E0 sel diukur tidak pada kondisi standar, maka berlaku persamaan delta G sama dengan minus N dikali F dikali E sel. Dari persamaan rumus ini akan menghasilkan persamaan Nernst. Nah, persamaan Nernst dalam sel menghubungkan potensial sel dengan nilai standar dan aktivitas spesies yang mengambil bagian dalam reaksi sel. Ini adalah penjabaran dari persamaan Nernst, yaitu E sel sama dengan E0 sel dikurangi RT per NF dikali ln Q. Q ini merupakan perbandingan antara konsentrasi oksidasi dibagi konsentrasi reduksi. Kemudian dapat diturunkan juga menjadi E sel sama dengan E0 sel minus 2,303 RT per NF log Q. Dan persamaan ketiga, E sel sama dengan E0 sel minus 0,05916 volt dibagi N log Q. Dengan mengetahui nilai dan aktivitasnya, maka kita dapat menghitung potensial selnya. Pengukuran potensial sel. Metode paling sederhana untuk mengukur potensial sel elektrokimia adalah dengan menyeimbangkannya terhadap perbedaan potensial yang sama dan berlawanan dalam slideware potentiometer. Potentiometer adalah sebuah rangkaian aktif yang dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah pengukuran. Kondisi pengoperasian penentu yang digunakan pada potentiometer adalah aliran arus nol di dalam rangkaian yang diukur. Nah, gambar ini merupakan rangkaian potentiometer dengan sel yang terhubung di dalamnya, di mana G adalah perangkat pengukur arus yang sangat sensitif yang disebut dengan galvanometer. Penggunaan potentiometer diantaranya untuk mengukur sebuah tegangan yang tidak diketahui dibandingkan dengan tegangan yang telah diketahui besarnya tanpa membebani rangkaian yang dites. Unit yang dites dihubungkan dengan terminal potentiometer dengan mengontrol potentiometer yang diatur sedemikian rupa sehingga arus pada galvanometer adalah 0. Baterai yang diberi tanda B adalah sumber energi internal dalam dan fungsinya untuk memberi energi ke rangkaian. Baterai B mengirim arus melalui slideware R. Kontak S diatur sampai tidak ada defleksi yang teramati pada galvanometer G. Pada titik 0, potensi sel diseimbangkan oleh perbedaan potensial antara titik P dan titik S dari slideware. Slideware dikalibrasi sehingga penentuan potensial di antara titik S dan titik P dapat dibaca secara langsung.
Jika resistensi sel sangat besar, pengaturan potensiometer dapat dipindahkan pada rentang yang luas tanpa menghasilkan defleksi. Sekian video pembelajaran mengenai kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.